Halo, selamat siang, saudara. Anda sedang menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Seperti biasanya, kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama dengan saya Nila Irda, inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, saudara. Pemerintah pusat menunjukkan komitmennya membantu wilayah timur Indonesia untuk menekan angka kemiskinan ekstrim. Provinsi NTT salah satu daerah yang menjadi prioritas dalam rencana ini. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan dengan program pemerintah pusat terkait dengan penanggulangan kemiskinan ekstrim diharapkan bisa menurunkan angka kemiskinan sebesar 8%. Dalam kunjungannya, Wapres juga tak hanya menyampaikan terkait program pemerintah pusat, namun juga mendengarkan sejumlah masukan dari pemerintah daerah. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya ada Irfan Hoy, wartawan Pos Kupang, yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang Irfan. Halo Nila, selamat siang. Baik, Irfan, apa sebenarnya penegasan Wapres Ma'ruf Amin terkait pengentasan kemiskinan di NTT? Silahkan dengan laporan Anda. Baik Nila, kunjungan kerja 2 hari Wakil Presiden Ma'ruf Amin di NTT berkaitan dengan pengentasan kemiskinan untuk 5 daerah sebagai prioritas dalam penanggulangan kemiskinan yang ada di NTT sendiri. Nila. Pada saat rapat yang digelar hari Minggu kemarin, tanggal 17 Oktober kemarin, Wapres menyampaikan bahwa kunjungannya ini sekaligus mendengar masukan dan juga penyampaian program-program dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah Provinsi NTT dan juga ke daerah yang menjadi prioritas itu, terutama 5 daerah itu. Demikian ya. Kemudian dari sejumlah program itu, Irfan, adakah program baru yang mungkin diinisiasi pemerintah untuk menekan kemiskinan di wilayah NTT sendiri? Baik Nila, seperti yang saya sampaikan tadi, Wapres hanya menyampaikan bahwa rapat tertutup kali ini yang digelar bersama Pemprov dan 5 daerah itu sebetulnya hanya dilakukan kolaborasi dan integrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga daerah-daerah yang ada di NTT sendiri, sehingga nantinya fokus pemerintah ketika ada perencanaan program dari pemerintah pusat itu bisa menyambung apa yang menjadi usulan dari pemerintah daerah sendiri, sehingga fokus pengentasan kemiskinan ekstrim di NTT sendiri bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Demikian. Berapa kemudian dana yang disiapkan oleh pemerintah pusat, Irfan, untuk mengatasi kemiskinan di NTT ini? Baik Nila, untuk besaran anggaran sendiri sampai dengan berakhirnya rapat kemarin tidak disebutkan nominalnya, tetapi dari informasi yang kita peroleh bahwa saat ini 5 daerah dan juga pemerintah Provinsi NTT hanya ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk merapikan dan juga untuk mendesain data-data dan memperbarui kembali data-data kemiskinan yang ada, sehingga diusulkan ke pemerintah pusat. Juga perencanaan dari pemerintah daerah diusulkan ke pemerintah pusat, sehingga dari program-program yang ada di pemerintah daerah bisa diakomodir oleh pemerintah pusat melalui program-program yang nantinya dikerjakan secara skala nasional oleh pemerintah pusat. Demikian Mila. Baik, terima kasih banyak Irfan atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, Irfan telah menghimpun wawancara dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk ekstrim di 5 kabupaten 50%, dan seluruh kabupaten di NTT itu 0% sampai 2024, dan penurunan juga kemiskinan yang sekarang ada di 20%, kita harapkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat secara nasional 8%. Dan yang penting bahwa kami ingin coba mensinergikan, koordinasikan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dengan provinsi dan kabupaten. Ada banyak, saya kira, ide-ide yang muncul yang sesuai. Kami ingin bahwa kami memang dalam menerapkan program itu program yang lebih kontekstual, yang sesuai
dengan apa yang diharapkan atau yang dihadapi oleh PBB. Saya sering mengibaratkan seperti kita orang Garut, maka kita harus mencari yang gatal itu yang mana. Itu yang kita garuk. Tapi kita menggaruk di tempat yang itu tidak gatal. Menggaruk di mana yang gatal di mana. Ini saya kira tadi dulu dan para bupati menjadi sangat penting untuk melakukan sinkronisasi, koordinasi dan integrasi program. Barangkali itu. Jadi kunjungan ini adalah bukan hanya kita menyampaikan, tapi juga kita mendengar dan kita melakukan implementasi. Barangkali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Provinsi Sulawesi Selatan, saudara genap berusia 352 tahun pada Selasa 19 Oktober hari ini. Perayaan digelar secara sederhana di gedung DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Berbeda dengan tahun sebelumnya, hari ulang tahun kali ini tanpa kehadiran Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah yang tersandung kasus hukum. Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Ina Kartikasari, juga kemudian membuka rapat paripurna istimewa khusus hari jadi ke-352 Sulsel di gedung DPRD Sulsel. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya ada Ari Mariadi di sana, wartawan Tribun Timur yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat siang Ari. Ya, halo, Assalamualaikum, selamat siang Mbak. Selamat siang. Ari, bisa diinformasikan di tengah hari ulang tahun ke-352 ini, apa sebenarnya pencapaian-pencapaian yang berhasil didapatkan oleh Sulsel sendiri? Ya, baik. Terima kasih Mbak. Hari ini kembali dirayakan Hari Jadi Sulawesi Selatan, karena masih di tengah suasana pandemi, tahun ini masih digelar secara sederhana di gedung DPRD Sulsel melalui rapat paripurna. Dalam kesempatan ini, Gubernur PLT Pelaksana Tugas Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan sejumlah pencapaian Sulawesi Selatan di usianya yang ke-352 tahun ini. Salah satunya misalnya Pemprov Sudirman menyampaikan bahwa tahun ini Sulsel berhasil mengambil alih sejumlah aset yang sempat bersengketa dengan pihak lain yang ramai disebut-sebut oleh mafia tanah. Salah satunya yaitu Pemprov berhasil menyelamatkan aset lahan di Masjid Al-Markas Islami Kota Makassar. Sudirman menyampaikan bahwa aset itu berhasil dikuasai kembali oleh Pemprov Sulsel setelah sekian lama dikuasai pihak ketiga. Setelah beberapa tahun kalah dalam sidang gugatan pihak ketiga, akhirnya Pemprov menang dalam kasasi di Mahkamah Agung. Selain itu, Pemprov juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulsel ini mencapai 7,66%. Jadi meski suasana pandemi, pertumbuhan ekonomi Sulsel melalui sektor pertanian sebagai lumbung pangan di Indonesia Timur berhasil menyumbang pertumbuhan ekonomi hingga 7,66%. Seperti itu, Mbak. Oke, Ari, tidak hanya terkait permasalahan ekonomi dan juga sejumlah sengketa yang berhasil dimenangkan oleh Sulsel. Yang juga menjadi sorotan adalah terkait bagaimana penanganan vaksinasi di wilayah Sulsel sendiri di tengah hari ulang tahun ini, capaiannya sudah sejauh mana? Ya, baik Mbak. Kalau Sulsel ini memiliki jumlah penduduk sekitar 9 juta penduduk. Jadi target Pemprov ini ada 7 juta penduduk. Sejauh ini hingga pertengahan Oktober ini capaian dari target 7 juta penduduk sudah sekitar 34,2% untuk dosis 1 serta 20% untuk dosis kedua. Ini terus digenjot oleh Pemprov melalui bekerja sama dengan sejumlah aparat polisi, TNI dan sejumlah relawan-relawan kesehatan. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih banyak Ari atas laporannya spesial hari ulang tahun ke-352 Sulsel. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, telah terhimpun wawancara dengan Wakil Ketua 1 DPRD Sulsel, Syarudin Alrif. Berikut liputannya untuk Anda. Alhamdulillah, besok tepatnya tanggal 19 Oktober 2021, Sulawesi Selatan berada pada hari jadi ke-352. 352 momen hari jadi tahun ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengambil tema Bersatu Sipaka Tahu dalam
era baru menuju Sulawesi Selatan lebih baik. Sinergitas, inovatif, profesional, akuntabel, integritas, dan tanggung jawab. Tema sentral itu di hari jadi ke-352 Sulawesi Selatan adalah tema yang paling pas. Tema di mana alhamdulillah di akhir bulan September kita mendengar berita baik bahwa penurunan COVID sudah tidak ada lagi dan kita sudah mulai hidup kembali normal. Maka harapan ke depannya hari jadi 352 Sulawesi Selatan kita sudah keluar dari lubang jarum. COVID sudah kita anggap sudah turun dan masyarakat Sulawesi Selatan tetap bergairah kembali untuk bergerak membangkitkan perekonomian Sulawesi Selatan. Tim Resmo Polres Serang, saudara, berhasil menangkap mantan kepala desa Kepandean berinisial YS. Oknum Kades tersebut ditangkap karena diduga menyalahgunakan dana desa. YS merupakan mantan kepala desa periode 2012-2018 di desa Kepandean. YS ditangkap seusai tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa 2016, 2017 hingga 2018 sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya, wartawan Tribun Banten, ada Desi Purnamasari yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang, Desi. Halo, selamat siang, Rotanila. Desi, bisa diinformasikan untuk penangkapan oknum kepala desa ini, total kerugian yang ditafsir sekitar berapa? Ya, terima kasih, Rotanila. Sebelumnya mantan kepala desa Kepandean Kecamatan Cirua Kabupaten Serang ini ditangkap oleh tim Resmo Polres Serang pada hari Sabtu 16 Oktober 2021. Kasetreskrim Polres Serang AKP David Adikusuma mengatakan bahwa YS merupakan mantan kepala desa periode 2012 sampai 2018 di desa Kepandean. Dan kerugian negara tersebut sebesar 600 juta yang harusnya dapat digunakan untuk keperluan penataan desa. Ini ia pergunakan untuk kehidupannya sehari-hari. Begitu, Mr. Vanilla. Oke, Desi, kemudian barang bukti apa saja yang diamankan begitu ya bersamaan dengan penangkapan oknum Kades ini? Ya, baik rekan. Yang diamankan oleh pihak kepolisian yakni antara lain adalah dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa, dokumen pencairan dana desa, print out rekening, SK pengangkatan kepala desa, Baik, saudara, kami mengalami kendala audio dengan wartawan Tribun Banten, Desi Purnamasari. Kita lanjutkan, kita jeda sejenak, saudara. Setelah ini masih akan ada beragam informasi lain yang kami hadirkan untuk Anda, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil,
Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu. Ada masih bersama dengan Sanila Irde dalam live update kali ini. Saudara, kita lanjutkan ke informasi selanjutnya. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggerebek sebuah kantor pinjaman online atau pinjol ilegal di area Ruko Gading, Bukit Indah, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Senin 18 Oktober. Kantor dalam Ruko Blok H ini menjadi tempat praktik pinjol ilegal PT AIZ yang kerap kali meresahkan masyarakat. Debt collector perusahaan pinjol ilegal yang digerebek ini juga bahkan meneror nasabahnya dengan foto-foto pornografi. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Jakarta, ada Gerald Leonardo yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang Gerald. Iya, selamat siang Nila, selamat siang Tribuners. Gerald, bagaimana kronologi penggerebekan ruko yang dijadikan kantor pinjaman online ilegal di Kelapa Gading ini? Silakan dengan laporan Anda. Iya, Nila dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya baru saja menggerebek kantor pinjaman online ilegal di dalam 2 ruko di wilayah Gading Bukit Indah, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Senin 18 Oktober malam tadi. Di mana dalam prosesnya polisi mendapati bahwa ruko 4 lantai di area ruko tersebut memang dijadikan sebagai praktik tempat kantor perusahaan pinjaman online ilegal, di mana penggerebekan ini berdasarkan laporan masyarakat yang merasa resah dengan adanya praktek pinjol ilegal yang memang para debt collector atau para penagih dari kantor pinjol ilegal tersebut melakukan pengancaman kepada nasabahnya berulang-ulang. Nah, berdasarkan laporan tersebut, di mana memang saat ini polisi juga beberapa hari belakangan atau beberapa waktu belakangan juga menggencarkan yang namanya penggerebekan pinjol ilegal ini, dan ini adalah satu dari serangkaian kegiatan penggerebekan yang dilakukan aparat kepolisian khususnya di Polda Metro Jaya. Nila. Gerald, kemudian dalam penggerebekan kali ini ada berapa orang yang diamankan? Ya, dalam penggerebekan semalam memang polisi mendapati bahwa kantor pinjaman online ilegal milik PT AIC tersebut dalam kondisi sepi. Diduga memang
perusahaan yang bergerak dengan jumlah sekitar 78 karyawan tersebut sudah mewaspadai di mana belakangan ini memang polisi sedang menggencarkan penggerbekan kantor pinjaman online ilegal, sehingga manajemen dari perusahaan tersebut pun memberlakukan WFH atau work from home tepat pada kemarin atau hari penggerbekan tersebut, sehingga ketika polisi mendatangi lokasi, polisi hanya mendapati 4 orang pekerja yang terdiri dari supervisor dari telemarketing dan juga beberapa orang debt collector. Nila. Berdasarkan informasi yang telah Anda himpun, Gerald, kemudian sejak kapan sebenarnya perusahaan ini berdiri dan sudah ada berapa banyak nasabah yang terdata? Iya, PT AIC ini sendiri memang berdiri sejak tahun 2018. Sejak tahun 2018 itu PT AIC hingga kini sudah membawahi 4 aplikasi pinjaman online ilegal, yang mana memang dalam prosesnya 4 aplikasi pinjaman ilegal ini juga sudah menjaring data sebanyak 8.000 nasabah. Selain itu juga Nila dan Tribuners dapat saya sampaikan bahwa ketika polisi hendak melakukan penggerbekan, memang para pekerja atau pegawai yang ada di kantor pinjol ilegal ini memang berusaha menutup-nutupi dengan merencanakan dan menyampaikan bahwa kantor yang mereka tempati ini ialah kantor perusahaan ekspedisi. Hal itu dilakukan untuk mengelabui petugas yang menggerebeknya. Nila. Berdasarkan informasi, kemudian bagaimana cara para debt collector ini bekerja untuk menagih hutang pada para nasabahnya, Gerald? Iya, pertama-tama memang kantor perusahaan online ilegal ini dinyatakan ilegal karena memang tidak terdaftar di OJK. Selain itu juga bahwa kantor pinjaman online PT AIC ini memiliki beberapa atau sejumlah debt collector yang dalam menagih hutang mereka melakukan pengancaman kepada nasabahnya. Dalam penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian, polisi juga mendapati bahwa selain pengancaman dalam kata-kata kasar, para debt collector di perusahaan PT AIC ini juga melakukan teror dengan cara mengedit foto nasabahnya yang disandingkan dengan foto-foto pornografi. Hal inilah yang membuat polisi melakukan penyelidikan lebih dalam, sehingga juga polisi nantinya akan mendalami bagaimana para pekerja atau penyimpan data di perusahaan ini mengambil nomor-nomor kontak telepon dari para nasabah yang tadi disebutkan juga menerima hasil foto-foto editan dari para nasabah dan disebarkan melalui pesan singkat. Nila. Baik, terima kasih banyak Gerald Leonardo, wartawan Tribun Jakarta, atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, telah terhimpun wawancara dengan Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Aulian Syah Lubis. Berikut liputannya untuk Anda. Malam ini kita berhasil lagi menemukan salah satu tempat di mana yang sekarang kita dengar, sekarang kita kenal adalah pinjaman online. Ini adalah PT ANT, and Information Consulting. Di bawah PT ini ada 4 aplikasi yang mereka jalankan dan semuanya adalah ilegal. Kalau kita lihat pada malam hari ini kondisinya agak sepi karena memang mereka sudah mulai memberlakukan bekerja di rumah. Jadi mereka melakukan pekerjaan dari rumah masing-masing dan semua fasilitasnya disiapkan oleh manajemen seperti modem dan fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti itu. Pak, tadi kan dikatakan mereka bekerja di rumah masing-masing, Pak. Apakah kedepannya akan dilakukan pemanggilan terhadap mereka atau langsung disamperin malam hari ini, Pak? Iya, data itu ada pada kita sekarang semua, ini tidak akan bisa kemana-mana, ya. Akan kita tetap melakukan pemanggilan pada mereka. Dan perlu disampaikan bahwa saya memperingatkan jangan sampai adalah penagihan lagi nih. Mulai dari rumah ini yang bekerja di rumah, untuk sampai dengan saat ini tidak ada lagi yang melakukan penagihan. Kita terus memantau dan akan kita cari mereka-mereka ini. Kalau kita panggil tidak berkooperatif datang, ya nanti akan kita ambil. Sementara itu, Saudara, aparat dari Subdirektorat 3 Reserse Kriminal Umum Polda Riau berhasil menangkap 59 orang pelaku pengelola situs judi online. Omset yang mereka dapatkan mencapai 20 juta rupiah per harinya. Kegiatan pengelolaan situs judi online ini mereka lakukan di sebuah ruko di Kompleks Pemuda City Walk di Jalan Pemuda, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya Rizky Armanda, wartawan Tribun Pekanbaru.
yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang Rizky. Ya, selamat siang Mila. Rizky, silakan dengan laporan Anda bagaimana kronologi penggerebekan judi online ini dan berapa orang total yang ditangkap kepolisian? Ya, baik. Dapat saya laporkan bahwa tim dari Subdit 3 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau menggerebek sebuah lokasi yang dijadikan tempat operasional 2 situs judi online. Lokasi tersebut berada di Komplek Ruko di Komplek Pemuda City Walk di Jalan Pemuda, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Penggerebekan dilakukan aparat pada Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 lalu. Total ada sekitar 59 orang yang diamankan, diantaranya terdiri dari 51 orang wanita dan 8 orang pria. Dalam melaksanakan operasional situs judi online ini, mereka memiliki peran masing-masing, diantaranya 49 orang sebagai telemarketing, lalu 6 orang sebagai customer service, 1 orang sebagai admin, 1 orang sebagai penjaga, dan 2 orang sebagai OB. Untuk masing-masing pelaku ini dijanjikan gaji sekitar 3 juta rupiah per bulan per orangnya, ditambah dengan bonus-bonus tertentu. Untuk diketahui, para pelaku ini mengoperasionalkan 2 situs judi online, diantaranya afk77.org dan juga jaya89.net, begitu Nila. Baik, Rizky, kemudian untuk jumlah orangnya beragam, kemudian sejak kapan beroperasi dan seperti apa jenis judi online yang ditawarkan ini? Iya, baik. Situs judi online ini sendiri baru dioperasionalkan sekitar 10 Oktober 2021 yang lalu, dan mereka berhasil mendapatkan omset perharinya senilai 20 juta rupiah. Dan ada berbagai jenis permainan yang ditawarkan di situs judi tersebut. Kebanyakan dari customer memilih untuk bermain slot, begitu. Dari penggerebekan kepolisian, Rizky, kemudian proses hukum lanjutan yang akan disangkakan untuk para tersangka atau para pelaku ini seperti apa? Ya, baik. Dalam penggerebekan ini selain 59 orang pelaku atau tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 51 unit handphone, lalu 16 unit komputer, 2 unit printer, dan juga 51 unit laptop. Benda-benda ini dibekali kepada para masing-masing tersangka oleh pengelola. Dan dalam operasional situs judi online ini, menurut keterangan kepolisian, inisiatornya adalah pria bernama Ferry yang diketahui berdomisili di Jakarta, dan saat ini Ferry sendiri masih dalam pengejaran. Sementara itu untuk para tersangka dijerat dengan pasal 303 KUHP, junto pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara, begitu. Lebih lengkapnya, Saudara, setelah menghimpun wawancara dengan Kabitumas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto, berikut laporannya untuk Anda. Pelaku atas nama Ferry yang bersangkutan ini berdomisili di Jakarta. Dia meminta kepada saudara Henry untuk membuka judi online bersama-sama dengan Sofian. Sofian ini yang bertugas untuk mengurus customer service, kemudian juga Martoni yang bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan telemarketing. Kegiatan ini sudah berlangsung sejak tanggal 10 bulan Oktober sampai tanggal 16 kemarin diamankan. Saudara Ferry ini setiap hari mengirimkan 5.000 nomor handphone kepada
pelaku yang ada di sini. Kemudian 5.000 nomor tersebut dibagikan kepada 49 orang petugas telemarketing. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kepolisian Polda Sulut masih melakukan pencarian adanya terduga pelaku lain dalam kasus pembunuhan di area pertambangan PT Bulawan Daya Lestari, Kabupaten Bolang Mongondo. Pihak kepolisian juga telah mengeluarkan daftar pencarian orang atau DPO atas nama Kaloh Korengkeng. Kepolisian juga meminta masyarakat yang mengetahui keberadaan DPO tersebut agar segera melapor ke pihak kepolisian. Penanganan kasus ini menindaklanjuti adanya 2 laporan polisi yang diterima di Polres Polmong. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Manado, ada Andreas Ruau yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang Andreas. Halo Nila. Andreas, bisa diinformasikan terlebih dahulu apa sebenarnya yang memicu pecahnya kerusuhan di lokasi pertambangan PT BDL ini? Oke Nila, baik, berdasarkan penyelidikan dari Ditreskrimum Polda Sulawesi Utara, bahwa diketahui awal yang terjadi kerusuhan dipicu dari perselisihan warga atau ketidakmaunya warga pekerja yang ada di tambang itu untuk kepada warga Desa Taruakat, di mana waktu itu warga Desa Taruakat sedang melakukan pengukuran atau penetapan patok tanah dan kemudian mendapat penolakan dari para petugas tambang dengan cara para petugas tambang itu melempar batu ke arah warga yang ada di warga Desa Taruakat yang berada di lahan perkebunan Bolingongot, Kabupaten Bolang Mongondo, Kecamatan Tumoga. Nah, dari perseteruan itu kemudian terjadilah kericuhan yang mengakibatkan 2 orang meninggal. Demikian, Mbak. Andreas, untuk barang bukti yang kemudian telah diamankan oleh pihak kepolisian terkait kerusuhan di lokasi pertambangan ini apa saja? Oke, dari hasil olah TKP ditemukan sejumlah senjata, ada senjata senapan angin laras panjang dengan kaliber 55 mm dan ada peluru, sebuah proyektil peluru dengan ukuran 6,5 mm dan juga ada sebuah parang atau cakram dan merupakan diduga digunakan untuk aksi kerusuhan yang terjadi di area perkebunan Bolingongot atau di lokasi pertambangan PT BDL. Dan kemudian juga ada ditemukan kaos atau barang-barang milik korban maupun pelaku. Dan saat ini petugas masih mencari beberapa senjata-senjata yang diduga digunakan dalam kerusuhan. Demikian. Untuk informasi terkait siapa saja pelakunya dan korban yang terlibat dalam kerusuhan ini, sejauh apa informasinya, Andreas? Oke, saat ini polisi telah mengamankan dua orang pelaku, di mana diantaranya itu adalah petugas dari atau pekerja tambang PT BDL yang berinisial AP dan SI, dan yang menggunakan senjata laras panjang, senjata senapan angin itu ya, di mana SI dan merupakan pelaku pembunuhan terhadap satu orang warga atau rakyat dan membuat satu orang warga juga mengalami cedera serius. Demikian. Pengembangan terkini dan juga pengembangan lanjutan yang kemudian dilakukan oleh pihak kepolisian terkait insiden ini sejauh mana, Andreas? Nah, oke. Untuk saat ini polisi masih mencari senjata dengan proyektil dari 65 mm di mana diduga digunakan oleh pelaku untuk melakukan pembunuhan terhadap salah satu warga yang ada di situ, dan kemudian masih juga mencari seorang terduga pelaku yang saat ini masih buron dan telah dimasukkan dalam DPO atau daftar pencarian orang. Dan kedua pelaku yang sudah ditahan tadi
diberikan sanksi pidana dan dijerat dengan pasal 338 dengan tuduhan pembunuhan dan pasal 351 dengan tuduhan menyebabkan orang mengalami luka serius atau luka ringan, dan diakumulasi juga dengan ancaman larangan penggunaan senjata tajam yang tidak atau senjata api yang tidak semestinya. Demikian. Oke, terima kasih banyak Andreas, wartawan Tribun Manado, atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, Tribun mewawancara dengan Kabitumas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Berikut laporannya untuk Anda. Rilis press conference terkait kasus pembunuhan dengan menggunakan senapan angin dan kepemilikan senjata tajam tanpa izin di lokasi PT Bulawan Daya Lestari atau kita kenal dengan PT BDL yang terletak di Kabupaten Bola Mongondo. Adapun dapat saya sampaikan ya terkait dengan kasus ini, ada 2 laporan polisi yang ingin kita sampaikan, yaitu laporan polisi LPA 04 Romawi 9 2021 Polres Bolmong atau Res BM tanggal 27 Oktober 2021. Kemudian yang kedua laporan polisi LPA nomor 471 Romawi 10 2021 Sulut SPKT tanggal 1 Oktober 2021. Kami masih akan kembali seusai jeda dengan beragam informasi lainnya, Saudara. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya dirasakan udah Kak Nita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Nita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, Masih bersama dengan saya Nila Irde dalam live update kali ini, Saudara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Seorang remaja 14 tahun menjadi korban ruda paksa yang dilakukan oleh seorang pria beristri. Pelaku juga diduga berprofesi sebagai wartawan di sebuah media yang bertugas di wilayah Kota Batam. Pelaku berhasil ditangkap unit Satreskrim Polresta Barelang pada Kamis di kawasan SP Plaza Batu Aji, Kota Batam. Korban diketahui dipaksa mengikuti pelaku ke sebuah penginapan di wilayah Pelita dan kemudian diruda paksa. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya, wartawan Tribun Batam. Ada Noven Simanjuntak di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang, Noven. Ya, halo, selamat siang, Nila. Noven, bisa diinformasikan untuk motif dan juga modus dari pelaku sendiri melakukan tindakan asusila ini terhadap korban. Seperti apa informasinya? Ya, baik Nila dan juga Tribuners, perlu diketahui bahwasanya dari keterangan konferensi pers yang diadakan oleh
unit reskrim Polresta Barelang pada beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 18 Oktober 2021 di hari Senin, bahwa diketahui dari Kasat Reskrim Polresta Barelang AKP Kompol Reza Morandi Tarigan mengatakan penuturan tersangka bahwa motif yang dilakukan yaitu untuk melakukan persetubuhan dengan korban, yakni berinisial Bunga yang berusia 14 tahun tersebut. Itu menjadi salah satu motif dari tersangka dengan modus bahwa tersangka meminta si korban untuk izin kepada orang tuanya karena kebetulan korban masih bersatu sekolah untuk meminta izin melaksanakan kegiatan kerja belajar bersama dengan beberapa teman-temannya di rumah salah satu temannya, seperti itu, rekan Nila. Oke, untuk hubungan antara pelaku dan juga korban ini seperti apa informasinya, Noven? Ya, Nila, kembali dari penuturan tersangka melalui Kasat Reskrim Polresta Barelang, disampaikan bahwa sejauh ini hubungan tersangka dan korban merupakan hubungan berpacaran, seperti itu yang diakui oleh tersangka atas hasil penyelidikan dari Reskrim Polresta Barelang, Kanila. Baik, kemudian untuk kasus ini sendiri yang artinya antara korban dan pelaku mempunyai hubungan khusus begitu ya, untuk pengungkapan kasusnya akhirnya bisa terbongkar dan dilaporkan pada pihak kepolisian, seperti apa informasinya, Noven? Ya, baik Nila dan juga Tribuners, perlu diketahui kembali dari keterangan konferensi pers yang digelar oleh Polresta Barelang, dari kronologi bagaimana akhirnya kasus ini terungkap bahwa pada saat tanggal 1 Oktober 2021 yang lalu, korban meminta izin kepada orang tuanya untuk mengadakan belajar kelompok ke rumah salah satu temannya, dan pada saat itu orang tuanya mengizinkan dan si korban pergi. Namun kemudian hingga larut malam si korban juga belum pulang. Dengan rasa was-was, orang tuanya juga masih mencari kabar dan menunggu. Nah, hingga selang akhirnya 3 hari si korban pada tanggal 3 Oktober 2021 tepatnya, korban akhirnya pulang ke rumah dan si ibu mempertanyakan dari mana saja korban dan apa saja yang dilakukan, seperti itu. Kemudian akhirnya korban jujur kepada ibu bahwa dia diajak oleh pelaku untuk menginap di salah satu tempat penginapan di daerah Pelita, Kota Batam, yang juga korban mengakui bahwa dia telah disetubuhi oleh pelaku di lokasi penginapan, dan akhirnya orang tua mendengar hal itu dan tidak terima sehingga melaporkan kasus tersebut ke Polresta Barelang. Seperti itu, rekan Nila. Setelah pelaku berhasil ditangkap, Noven, apa pengakuannya pada pihak kepolisian terkait tindakan tidak terpuji yang ia lakukan? Ya, baik Nila dan juga Tribuners, pengakuan daripada tersangka yakni KP, berinisial KP, ia menyatakan bahwa dia mengancam korban agar tidak menyampaikan hal tersebut kepada siapapun dengan ancaman bahwa nanti dia akan memukuli korban. Nah, kemudian pelaku juga memberikan uang sebesar 150.000 kepada korban. Dan perlu diketahui inilah bahwa pengakuan pelaku juga mereka telah melakukan hubungan persetubuhan tersebut sebanyak 7 kali hingga sampai kemudian pelaku diamankan oleh Polresta Barelang. Demikian, Mila. Baik, Noven, terima kasih banyak atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Reza Morandi Tarigan. Berikut liputannya untuk Anda. Itu laporan polisi pada tanggal 4 Oktober 2021. TKP di salah satu penginapan di wilayah Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam. Untuk pelaku kita sudah amankan. Ini inisial KPD. Terus untuk korban berumur 14 tahun. Kita tidak sebut saja Bunga. Untuk waktu penangkapan yaitu kami tangkap pada hari Kamis
tanggal 14 Oktober 2021 pukul 20.00, yaitu ditangkap di kawasan SD Praja, Batu Haji. Itu uraian kejadian yaitu pada tanggal 1 Oktober 2021, tepatnya hari Jumat, pukul 15.00, korban izin kepada orang tuanya untuk melaksanakan kerja kelompok di tempat temannya. Sekitar pukul 23.00, ini korban belum pulang ke rumah sampai tanggal 3 Oktober 2021 pukul 23.00 baru anaknya pulang ke rumah. Itu pelapor menanyakan korban kemana saja, dan korban mengatakan kepada ibunya bahwa korban dibawa oleh pelaku menginap di salah satu penginapan yang ada di Pelita. Warga Sanggaberu Silulusan Kecamatan Gunung Meriah melakukan unjuk rasa saudara ke kantor DPRK Aceh Singkil di Kampung Baru Singkil Utara dan juga mendatangi kantor Bupati setempat pada Senin 18 Oktober. Unjuk rasa ini diduga dipicu persoalan pencalonan kepala desa. Dalam orasinya, pengunjuk rasa menuding terjadi ketidakadilan dalam penjaringan calon kepala desa Sanggaberu Silulusan. Mereka menganggap bahwa penjaringan calon kepala desa tidak mengacu pada peraturan Bupati. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya, wartawan Serambi, ada Dede Rosadi, yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo, Dede, selamat siang. Halo, siang. Dede, silakan dengan laporan Anda, apa saja yang memantik warga melakukan aksi unjuk rasa tersebut? Iya, berdasarkan informasi yang kami terima bahwa yang pemicu utama masyarakat Desa Sanggaberu Silulusan melakukan unjuk rasa soalan persyaratan calon kepala desa. Bahwa di salah satu syaratnya itu disebutkan harus ada rekomendasi dari Imu Mukim. Imu Mukim ini semacam tokoh lembaga adat yang ada di Aceh. Nah, sementara di Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian kecil ini di Aceh sebutan untuk kepala desa tidak ada syarat rekomendasi dari Imu Mukim. Nah, masyarakat Sanggaberu Silulusan ini merasa bahwa ada perlakuan berbeda antara pencalonan di desanya dengan pencalonan di desa lain yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Di Kabupaten Aceh Singkil sendiri ada pemilihan kepala desa serentak sekitar 43 desa. Nah, yang mereka persoalkan kenapa di Sanggaberu Silulusan ini harus ada tambahan persyaratan. Sementara di desa lain tidak ada, dan akhirnya mereka melakukan unjuk rasa ke kantor DPRK Aceh Singkil. Sayangnya tidak ada anggota dewan yang menemui, kemudian lanjut ke kantor Bupati Aceh Singkil dan akhirnya mendapat respon dari Bupati Aceh Singkil. Tuntutan dari demonstran ini yang juga kemudian ditanggapi oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, apa saja tuntutan dari mereka? Tuntutannya intinya mereka pengen ada kesetaraan persyaratan dari pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, dan Bupati Aceh Singkil saat menemui pendemo menyatakan mereka dia akan mengakomodir tuntutan dari pengunjuk rasa sendiri dan akan menyelesaikan permasalahan yang menjadi persyaratan tambahan yang ada di Desa Silulusan Sanggaberu, sehingga salah satu calonnya tidak bisa tidak ditetapkan menjadi calon kepala desa. Di Sanggaberu sendiri ada 4 calon kepala desa. Yang pertama Amprul, kemudian Karmawati Tumangger, Mulyadi, Padang, Sastro Manik. Dan di sana ada 2 orang yang tidak lulus. Karmawati Tumangger ini tidak lulus karena tidak memenuhi syarat lulus tes baca Al-Quran, karena di Aceh ada kekhususan dan itu tidak jadi persoalan. Yang kedua yang tidak lulus itu Sastro Manik. Ini yang memicu terjadinya persoalan karena Sastro Manik ini tidak memenuhi syarat rekomendasi dari Imu Mukim, dan itu mereka persoalkan karena tidak ada di peraturan Bupati. Masyarakat di sana menganggap bahwa ada upaya melampaui kewenangan dari peraturan Bupati tersebut, sehingga mereka berunjuk rasa ke kantor Bupati dan kantor DPRK Aceh Singkil. Dede, terima kasih banyak atas laporan Anda, Dede. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, telah terhimpun wawancara dengan Bupati Aceh Singkil Dul Mursyid. Berikut liputannya untuk Anda.
Desa Sangga Selulusan itu satu dinyatakan uji baca Al-Quran tidak mampu. Yang kedua, yang sastro manik itu batal karena tidak mendapatkan rekomendasi dari kepala mukim, sehingga mereka menuntut kepada pemerintah Aceh untuk diadili adanya kesetaraan dan penyelesaian. Kenapa di kecamatan lain, di desa lain tidak ada rekomendasi dari kepala mukim, sehingga kemarin dengan arif dan bijaksana kita sampaikan, insya Allah kita tinjau ulang, kita pelajari lagi dan kita klarifikasi untuk pelaksanaan tahapan Pilkades di Desa Sangga Selulusan. Alhamdulillah dengan kesepakatan dan kebersamaan kita akhirnya mendapat kepastian hukum, yaitu kita lakukan untuk penundaan sementara sampai batas yang ditentukan, yaitu melengkapi berkas mulai dari administrasi, dan insya Allah kita berharap semua tidak dirugikan dan tidak ada yang dirugikan. Apa yang berjalan terus. Jadi kita lakukan tahapan ini kan hanya sebentar. Buka, daftar, verifikasi, dan umumkan. Tahapannya nanti sama dengan desa-desa yang lainnya. Kalau khusus Selulusan sendiri, apakah maksudnya diulang lagi pendaftarannya atau seperti apa? Melalui berkas saja. Jadi dibuka yang sudah cukup, yang sudah ditetapkan, kita berharap nggak usah diganggu gugat. Yang dua kita suruh untuk lengkapi berkas kembali ulang. Sebuah gudang penyulingan minyak ilegal di RT 16 Kelurahan Pijuan, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi terbakar, saudara. Kebakaran hebat ini membuat warga sekitar heboh setelah melihat kobaran api yang membesar disertai gumpalan asap berwarna hitam yang membumbung tinggi. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin 18 Oktober sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Setidaknya ada beberapa armada pemadam kebakaran Kabupaten Muaro Jambi yang kemudian diterjunkan untuk memadamkan api. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Jambi, ada Hasbi Sabirin yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang Hasbi. Halo Hasbi, selamat siang. Selamat siang, Hasbi bisa mendengar audio kami di studio, kami belum berhasil mendengarkan audio Anda. Halo Hasbi, selamat siang. Oke, saudara, kami masih mencoba menyambungkan dengan Hasbi. Bisa sedikit kembali saya informasikan bahwa saat ini, setelah adanya kebakaran tersebut, pihak kepolisian telah berhasil mengantongi identitas dari pemilik tempat penyulingan minyak ilegal tersebut. Identitas pemilik tempat penyulingan ilegal ini juga diketahui telah berhasil dikantongi oleh pihak kepolisian. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kami coba sambungan kembali dengan wartawan Tribun Jambi, Hasbi Sabirin di sana. Halo, selamat siang Hasbi. Wartawan Tribun Jambi, Hasbi Sabirin, kita masih akan kembali seusai jeda, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Bersama dengan saya Nila Irda, Anda masih menyaksikan live update saudara. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Solo, Jawa Tengah. Pembelajaran tatap muka di kota Solo diduga menimbulkan klaster penyebaran COVID-19. Setidaknya dikabarkan ada 5 sekolah dasar yang menjadi klaster penyebaran virus corona. Akibat adanya klaster tersebut, ada setidaknya 40-an anak yang dinyatakan positif COVID-19 setelah dilakukan tes PCR. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait dugaan adanya klaster penularan COVID-19 ini, bersambung bersama saya wartawan Tribun Solo, Christine Intan, yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang, Christine. Halo, selamat siang. Gila. Oke, Christine, bisa diinformasikan untuk kronologis awal adanya beberapa orang yang terpapar COVID-19 di sebuah SD di Solo ini seperti apa informasinya? Baik, terima kasih Mila. Terkait dengan klaster PTM yang ada di Kota Solo pada Senin 18 Oktober 2021, total ada 5 sekolah yang terkonfirmasi dalam daftar klaster tersebut. Dari Sekretaris Daerah Sekda Kota Solo Ahyani mengatakan 5 dari sekolah ini melakukan ataupun sudah dilakukannya tracing pada tanggal 13 sampai 18 Oktober kemarin, dan hasilnya ada 5, yaitu SD Kristen Manahan, SD Mangkubuning Kidul, SD Al-Islam 1 Jamsaren, SD Semanggilo, dan SD Donokusumo. Dan dari hasil 5 itu, 5 sekolah itu dikatakan bahwa keseluruhan siswa total ada 46 siswa dan guru dengan rincian 40 siswa dan 6 guru terkonfirmasi COVID-19. Mila. Kemudian keadaan sejumlah siswa dan positif COVID-19 ini seperti apa, Christine? Baik, terkait dengan kondisi siswa, dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa kondisi siswa saat ini dalam keadaan OTG atau orang tanpa gejala dengan dan juga bisa untuk melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh di rumah masing-masing, karena saat ini para siswa dan guru ini melakukan isolasi mandiri di dalam rumah, dan juga untuk tracking para keluarga juga tetap dilakukan oleh pihak Pemkot Kota Solo untuk melakukan penyebaran, maksud saya untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang ada di Kota Solo. Mila. Setelah adanya dugaan bahwa menimbulkan klaster COVID-19 ini, lalu kondisi sekolah pasca kejadian seperti apa, Christine? Baik, dari pantauan di lapangan sekitar ataupun 5 dari sekolah ini memang banyak dari, maksud saya sekitar 5 dari sekolah yang
dilakukannya tracing, yaitu total ada 29 sekolah, dan dari 5 itu sendiri langsung dilakukannya penutupan. Ada yang dilakukannya penutupan selama 1 bulan dan juga ada yang melakukan penutupan selama 2 minggu. Untuk yang melakukan penutupan selama 1 bulan adalah SD Kristen Manahan dengan total ada 32 siswa yang ada di Kristen Manahan, SD Kristen Manahan ini yang terkonfirmasi COVID-19. Sedangkan yang lainnya memang untuk jumlahnya sekitar 1, untuk di Mangkubumen Kidul SD Donokusumo ada 11 dan SD Semanggi 2 ada 2 orang dan juga untuk SD Al Islam Jamsaren ada 1 orang. Inilah. Christine, lalu tindakan yang dilakukan atau penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta sendiri seperti apa menyikapi adanya klaster penularan COVID-19 ini? Baik, terkait dengan untuk penyikapan dari pihak dari Pemkot Kota Solo, dari Kepala Dinas Kota Solo ataupun bisa disebut juga Buning mengatakan bahwa untuk selanjutnya akan dilakukannya tracing, testing, dan treatment kepada seluruh yang mengikuti PTM yang ada di Kota Solo. Totalnya untuk sampling ada 29 sekolah yang melakukan secara rutin untuk tes PCR dan juga pemantauan secara menyeluruh di sekolahan dan juga di area rumah di para siswa dan keluarga ini. Dan memang untuk melakukan ataupun tracing pada keluarga tetap dilakukan dengan cara melakukan swab swab PCR di rumah sakit daerah di Kota Solo dan juga bagi yang memang paruh dari siswa yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini adalah warga di luar Kota Solo, sehingga dilakukannya pemantauan juga dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten yang ada di tetangga ataupun di daerah Kota Solo, yaitu ada di Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Sukoharjo. Nila. Terima kasih banyak Christine Intan, wartawan Tribun Solo, atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, telah terhimpun wawancara dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Berikut laporannya untuk Anda. Sekali lagi, ini kan selama PTM, dan tiap hari kita evaluasi, tiap hari kita lakukan surveillance, tiap hari kita lakukan testing. Ya, kebetulan ditemukan beberapa sekolah yang ada yang positif. Ya udah, langsung kita mitigasi aja, langsung kita tutup sebentar. Nggak perlu takut, dilanjutkan PTM aja, nggak perlu takut. Berarti ya, dihentikan sementara dulu. Ada yang 2 minggu, ada yang lebih dari 2 minggu. Nah, sudah kita mitigasi, sudah kita tracing, testing semua, termasuk orang-orang tuanya, gurunya. Nah, ada siswa, ada guru, siswa kebanyakan dari luar Solo, dari Karanganyar. Sementara itu, saudara, hari pertama pembelajaran tatap muka terbatas tingkat sekolah dasar yang diikuti dengan antusias oleh para pelajar di Kota Bogor. Pada pelaksanaan PTM terbatas gelombang pertama dini ini, diikuti beberapa sekolah dasar, diantaranya adalah SDN Hanjar Sari 1 Kota Bogor dan juga SD Mardi Waluya. Sejumlah sekolah yang melakukan pelaksanaan PTM terbatas ini juga diketahui melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun News Bogor, ada Lingga Arfian, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang, Lingga. Ya, siang, Nila. Lingga, silakan dengan laporan Anda pada gelombang pertama ini, ada berapa banyak sekolah SD yang mengikuti PTM terbatas di Kota Bogor? Iya, Nila dan rekan-rekan Tribuners, kemarin dan seminggu awal ini, PTM di Kota Bogor dilaksanakan untuk seluruh siswa SD di Kota Bogor. Untuk tahap awal ini perdana ada sekitar 36 siswa sekolah dasar yang mengikuti pelaksanaan uji coba tatap muka di Kota Bogor. Pelaksanaan ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan dan sesuai dengan peraturan SKB 4 Menteri, di mana terbatasan siswa di kelas itu hanya 50%, dan kemarin juga yang masuk hanya sekitar 10 hingga 15%, sedangkan siswa lainnya menggunakan hybrid atau pembelajaran jarak jauh, seperti itu, Nila. Teknis pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah dasar ini kemudian seperti apa, Lingga? Iya, Nila, sama dengan seperti pelaksanaan PTM di tingkat SMP dan SMA, pelaksanaan PTM di tingkat sekolah dasar juga dilaksanakan dengan protokol kesehatan, namun yang berbeda adalah ketika adanya para pengajar para anak yang diantar orang tua ini, orang tua tidak boleh masuk ke dalam kelas ataupun tidak boleh menunggu di area sekolah, di mana setiap orang tua ataupun pengantar yang mengantar
daftar hanya boleh daftar di depan pintu gerbang. Selain itu pelajar yang masuk pun langsung melaksanakan cuci tangan, kemudian pemeriksaan suhu tubuh, dan langsung masuk menggunakan sistem yang sudah digunakan baik keluar masuk sekolah, seperti itu. Oke, kemudian Lingga, berdasarkan informasi yang Anda dapatkan ke depan, apakah memang pembelajaran tatap muka terbatas ini kemudian bertahap akan dilakukan di semua sekolah di wilayah Bogor? Ya Nila, untuk tahap awal ini pelaksanaan tatap muka untuk sekolah dasar hanya dilaksanakan untuk tingkat SD kelas 4, 5, dan 6, sementara itu kelas 1, 2, 3 masih belum diizinkan karena masih khawatir. Namun kemarin Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto sudah menjelaskan bahwa kasus COVID di Kota Bogor sudah melandai dan ke depan bisa dikemungkinan semua sekolah-sekolah menggelar tatap muka dengan protokol kesehatan. Saat ini juga pemerintah dan dinas terkait sedang menyusun sistem dan mitigasi yang akan dilaksanakan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat pembelajaran tatap muka. Seperti itu, Nila. Baik, Lingga, terima kasih banyak atas laporan Anda. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, Saudara telah terhimpun wawancara dengan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Berikut liputannya untuk Anda. Tanya semua siswa itu antusias, mereka lebih senang belajar di sekolah daripada belajar di rumah karena sudah jenuh gitu. Jadi ini momentumnya pas, PPKM-nya sudah di ujung, COVID-nya sudah landai, anak-anak juga sudah jenuh, jadi pas. Dan saya lihat prokesnya baik ya, dua tempat yang saya kunjungi ini di Mulia Abdi dan di sini bagus sekali. Cuma saya titip dua hal saja, yaitu ketika siswa-siswi datang, ketika siswa-siswi pulang, dan mitigasi kalau terjadi kasus gitu. Jadi begitu panas, mitigasinya seperti apa, koordinasi dengan siapa. Jadi saya cek tadi ke siswa, ada yang bisa menjawab begitu panas, langsung sampaikan ke wali kelas, langsung harus pulang, dan nanti proses trackingnya, tracingnya berjalan gitu ya. Yang penting itu. Tapi secara keseluruhan saya lihat sistemnya sudah sangat baik. Anak-anak antusias, prokesnya juga siap. Demi mendukung percepatan perluasan vaksinasi khususnya di Kabupaten Mempawah, Kejaksaan Negeri Mempawah, Saudara, melakukan vaksinasi massal secara umum di Aula Kantor Kejari Mempawah. Antusiasme warga yang sangat tinggi membuat peserta yang datang melebihi perkiraan target vaksinasi. Peserta yang hadir untuk melakukan vaksinasi ini juga terdiri dari berbagai kalangan, baik dari pelajar, masyarakat umum, hingga ASN. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya ada Ramadan, wartawan Tribun Pontianak, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, Ramadan. Ya, Mila. Baik, Ramadan, bisa Anda jelaskan bagaimana antusiasme masyarakat di sana untuk melakukan vaksinasi yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Mempawah? Iya, Lila. Dan bersama Tribuners semuanya, bahwasanya Kejaksaan Negeri Mempawah memang telah melaksanakan vaksinasi massal secara umum di kantor Kejaksaan Negeri Mempawah, di mana antusias masyarakat sangat luar biasa, di mana target kita, ataupun target dari Kejaksaan Negeri Mempawah itu hanya sekitar 200-an lebih, namun masyarakat yang hadir itu melebihi ekspektasi gitu, sekitar 600-an orang. Tentu saja hal tersebut juga sempat membuat Bapak Kajari terkejut dan sangat mengapresiasi dengan antusias masyarakat yang mau melaksanakan vaksinasi. Seperti itu, Nila. Baik, Ramadan, kemudian sebenarnya yang menjadi daya tarik dari masyarakat ini apa sehingga banyak dari mereka yang antusias untuk melakukan vaksinasi ini? Ya, Nila. Kejaksaan Negeri Mempawah sendiri memang membuat terobosan untuk menambah minat masyarakat melaksanakan vaksinasi dengan salah satu yaitu menyediakan paket sembako kepada para peserta yang telah melaksanakan vaksinasi. Maka dari itulah berduyun-duyunnya masyarakat hadir di Kejaksaan Negeri Mempawah, serta juga dengan didukung surat edaran Bupati Mempawah yang mewajibkan kepada para penerima bantuan sosial untuk melaksanakan vaksinasi. Apabila tidak melaksanakan vaksinasi, maka penerima bantuan sosial akan dicabut sebagai penerima bantuan sosial tersebut. Seperti itu, Mila. Untuk target dari dan juga sasaran vaksinasi di Kabupaten Mempawah sendiri sejauh ini informasinya seperti apa, Ramadan? Ya,
Untuk target vaksinasi di Kabupaten Mempawah memang saat ini ditargetkan sebanyak 217.123 jiwa ataupun sebanyak 70% dari penduduk Kabupaten Mempawah itu sendiri. Dan target ini dicanangkan sampai bulan Februari 2022. Seperti itu, Nila. Terima kasih banyak Ramadan, wartawan Tribun Pontianak atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, Tribun wawancara dengan Kajari Mempawah Didik Adjotomo. Berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih buat teman-teman media bahwa pada hari ini Kejaksaan Negeri Mempawah melaksanakan kegiatan vaksin serentak Kejaksaan Negara. Ini bentuk pengabdian hadiah kepada masyarakat dan membantu program pemerintah dalam menyukseskan vaksinasi secara nasional. Kami bekerjasama dalam hal ini dengan Ibu Ketua IPADI juga dan Ibu Pembantu Kapolda dari IPADI juga kami tidak bisa bahwa target kita di awal sebenarnya sekitar antara 200 sampai 300. Tapi luar biasa antusiasme masyarakat dalam melaksanakan vaksinasi luar biasa. Maka tembus tadi sementara ini 550. Harapan kita adalah dari kegiatan ini bisa memancing masyarakat untuk memberitahu kepada keluarganya bahwa vaksinasi ini adalah sehat, aman untuk keluarga, intinya untuk menumbuhkan rasa herd immunity, kekebalan tubuh secara nasional sehingga masyarakat atau seluruh warga negara Indonesia terbebas dari COVID-19. Kemudian kita mengajak kepada masyarakat untuk menciptakan satu kesehatan yang benar-benar bisa menumbuhkan di lingkungan keluarga terutama. Namun dengan demikian kita akan mengalami satu kesehatan yang dapat menunjukkan rasa nasional. Kemudian Ibu Mustia masyarakat untuk menyerahkan kekebalan Indonesia sehat. Seusai jeda kami masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Saudara tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang,
Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau masih bersama dengan saya Nila Irde dalam live update kali ini, saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Sebuah gudang penyulingan minyak ilegal di RT16 Kelurahan Pijuan, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi terbakar. Kebakaran hebat ini membuat warga sekitar heboh setelah melihat kobaran api yang besar disertai gumpalan asap berwarna hitam yang membumbung tinggi. Insiden tersebut terjadi pada Senin 18 Oktober sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya, wartawan Tribun Jambi, ada Hasbi Sabirin, yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang Hasbi. Halo, selamat siang rekan Nila. Baik, Hasbi, bisa diinformasikan terlebih dahulu untuk insiden kebakaran ini, kronologis awalnya seperti apa? Ya, baik rekan Nila dan pemirsa Tribuners. Saat ini saya sedang berada di lokasi terjadinya kebakaran sebuah gudang minyak yang diduga ilegal yang terdapat di daerah Jaluko. Pada hari ini juga Nila, mungkin saya tidak akan banyak menyampaikan keterangan, namun di samping saya sudah hadir Kapolsek Jaluko, yaitu Ibtu Irwan SH. Nanti mereka yang menyampaikan terkait dengan peristiwa ini. Begitu Nila. Baik, Hasbi, silahkan saya lanjutkan pada Anda untuk langsung berbincang dengan Kapolsek Jaluko Ibtu Irwan. Oke, siap rekan Nila. Baik, Pak Kapolsek, terkait adanya peristiwa kebakaran yang terjadi di Jaluko ini kapan kejadiannya, Pak? Ini kejadiannya pada hari Senin kemarin pada tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB. Dalam ini peristiwa memadamkan kobaran api itu berapa lama petugas kita melakukan pemadamannya? Kita bersama-sama dengan semua instansi, kita melakukan gabungan dalam melakukan pemadaman, masuk dari Damkar, TNI, Polri maupun dari Satpol PP, semuanya kita lakukan lebih kurang 3,5 jam dari pukul 13.00 WIB sampai jam 17.30 WIB. Untuk kronologisnya sendiri bagaimana nih? Kalau kronologis
terjadinya kebakaran langsung kita memang tidak mengetahui, cuman pada saat kita sama tim patroli melakukan mobil di wilayah Kelurahan Pijon ini, tepatnya Jalan Nes, kita melihat ada kepulan asap yang sangat tebal. Setelah kita telusuri dan kita mendatangi tempat asalnya asap yang menggepul itu, ternyata terdapat, baru kita ketahui adanya gudang. Ada gudang yang diduga gudang ini ilegal, tidak memiliki izin. Gudang minyak ini tidak memiliki izin. Oh, dalam peristiwa ini apakah ada korban jiwa atau bagaimana? Alhamdulillah dari kemarin kita melaksanakan pemadaman sampai sekarang melakukan pembongkaran terhadap gudang yang tak izin ini, tidak ada yang mengalami satupun korban jiwa. Ya. Oh, seperti yang kita pantau pada hari ini, kita dari jajaran Polres Muaro Jambi ini melakukan eksekusi penataan ininya, lokasinya. Jadi begini, ini pada hari ini kita ini melakukan backup juga setelah mengetahui gudang ini diduga tidak memiliki izin ya Pak Sapol ya. Jadi kita membackup ya Satpol PP, TNI Polri, peserta dari Dishub untuk melakukan penertiban terhadap gudang yang tidak memiliki izin ini dengan cara membongkar gudang-gudang tersebut yang diduga tidak memiliki izin. Oke. Oh, ini apa tindak lanjut kita dari kepolisian Polres Muaro Jambi setelah mengetahui ini adalah kegiatan ilegal? Gimana nih, Bang? Setelah ini kita mengetahui diduga bahwa di sini adanya kegiatan ilegal terhadap gudang minyak ini, maka kita dari pihak Polres Muaro Jambi sekarang masih melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Nah, kasus yang terjadi pada hari Senin kemarin, yaitu terdapatnya ditemukannya adanya gudang minyak ilegal, maka kita dari pihak Polres masih melakukan penyelidikan terhadap siapa pemilik dan apa penyebab terjadinya kebakaran. Oke, terima kasih Pak Kapolsek untuk informasinya. Ya baik, rekan Nila, itu tanggapan dari Kapolsek Jaluko itu Irwan. Sedikit penyampaian, memang pada hari ini berdasarkan pantauan kita di lapangan, jajaran Polres Muaro Jambi itu melakukan penataan terhadap lokasi yang sudah terbakar ini. Ya, pada pelaksanaan penataan ini mereka menggunakan satu unit alat berat jenis ekskavator. Memang di lokasi ini terdapat beberapa tungku hasil penyulingan minyak yang diduga ilegal. Ya, pihak kepolisian juga saat ini masih melakukan pendalaman atau penyelidikan penyebab dan pemilik dari penyulingan minyak itu sendiri. Begitu Nila. Baik, terima kasih banyak Hasbi Sobirin yang sudah melakukan wawancara secara langsung saudara dengan Kapolsek Jaluko Ibtu Irwan. Selamat bertugas kembali Hasbi. Kita lanjutkan ke informasi selanjutnya. Saudara, sebagai tuan rumah gelaran kompetisi Liga 2 Grup A putaran 1 yang berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, Sriwijaya FC memiliki target sapu bersih poin penuh dalam setiap pertandingan. Sriwijaya FC, klub kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan hingga laga ketiga dari 5 pertandingan, diketahui masih memuncaki klasemen sementara dengan raihan 9 poin. Berbagai persiapan juga dilakukan skuad tim berjuluk Laskar Wong Kito ini agar mampu mempertahankan agar tetap kokoh memimpin di puncak klasemen. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya persiapan Sriwijaya FC jelang laga keempat, tersambung bersama saya wartawan Sriwijaya Pos ada Abdul Hafiz yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat siang Hafiz. Selamat siang rekan Nila. Hafiz, baik, bisa dijelaskan apa saja yang ditekankan oleh pelatih dan juga manajer tim agar skuad tim Sriwijaya FC ini bisa terus tampil prima dan juga bisa memenangkan laga-laga selanjutnya? Ya, setelah kita wawancara dengan Coach Neil Maizar dan juga manajer tim Bapak Hendriansa, tadi kita ada penekanan dari manajemen maupun tim agar skuad Sriwijaya FC untuk tetap mewaspadai laga berikutnya, yakni pertandingan besok hari Kamis, besok lusa hari Kamis tanggal 21 menghadapi KS 3 Naga. Untuk pesannya antara lain agar tim Sriwijaya FC supaya tidak jumawa, artinya tidak sombong dan tetap awas dan hati-hati menghadapi setiap kemungkinan-kemungkinan. Meskipun tim KS 3 Naga ini berada di urutan kelima, sementara Sriwijaya FC berada di puncak klasemen dengan poin raihan 9 poin dengan 3 kali menang tanpa kekalahan. Demikian rekan Nila. Hafiz, kemudian strategi khusus adakah yang dipersiapkan oleh Sriwijaya FC untuk menghadapi tim KS 3 Naga Riau pada Kamis nanti?
Ya, tentunya strategi khusus antara lain ya taktikal untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan serangan yang akan dilakukan oleh tim KS3 Naga yang mungkin akan bangkit ya pada laga ini karena dia posisinya di bawah. Tim Sriwijaya FC akan menerapkan taktikal yang sudah disusun oleh Coach Neil Maizar. Dan mungkin tadi kita tanyakan juga apakah Sriwijaya FC akan merombak formasi seperti pada laga terakhir kemarin waktu menghadapi PSPS Pekanbaru itu Coach Neil Maizar kemungkinan itu akan bisa saja terjadi. Demikian. Lalu untuk kondisi pemain sendiri, Hafiz, apakah memang untuk kondisi pemainnya seperti apa? Apakah tidak mengalami krisis kekurangan pemain yang mengalami cedera, ataupun striker Anyar Arianto yang sampai saat ini begitu ya masih dianggap performanya belum siap untuk diturunkan? Ya, kalau dari pantauan maupun tadi wawancara kita dengan para pelatih itu alhamdulillah untuk saat ini semua pemain dalam kondisi baik. Hanya satu yaitu stopper andalan kita ada namanya Obed Hoiri, itu ada sedikit masalah kakinya dan ini sedang lagi dalam maintain, artinya dalam pemulihan. Kemudian ada striker anyar Sriwijaya yakni Arianto, ini barangkali mungkin memang sedang dipersiapkan untuk amunisi karena pertandingan masih ada 7 kali pertandingan lagi untuk kedepannya di babak penyisihan ini. Namun Arianto ini menurut Coach Neil Maizar karena memang dia datangnya baru dan baru bergabung, artinya masih perlu banyak penyesuaian adaptasi dan pengembalian kondisi fisiknya. Demikian rekan Nila. Hafiz, sedikit bisa Anda jelaskan bagaimana terkait suntikan bonus untuk setiap yang memenangkan laga? Apakah ini sudah diterima oleh Sriwijaya FC yang mana ini kan termasuk motivasi sendiri ya bagi para pemain dan juga pelatih? Ya benar, tadi juga kita sempat mewawancarai manajer tim Bapak Hendriansa, beliau menyampaikan memang setiap laga kemenangan itu pasti diganjar dengan bonus. Dan ini laga kemenangan yang ketiga itu pun sudah diserahkan. Dan ia berharap agar ini menjadi motivasi untuk terus memacu semangat bermain yang terbaik sehingga kemenangan-kemenangan yang ditunggu oleh masyarakat Sumatera Selatan dapat diwujudkan sehingga lolos untuk ke babak selanjutnya dan tercapai target promosi ke Liga 1. Demikian rekan Nila. Oke, terima kasih banyak Abdul Hafiz, wartawan Sriwijaya Post atas laporan Anda untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara. Telah terhimpun wawancara dengan pelatih kepala Sriwijaya FC, Neil Maizar. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, yang penting mungkin maintain ya, sama recovery. Recovery training itu memang kondisi awal lagi. Jadi dia kan lelah, bagaimana dia recovery training yang bagus, bagaimana dia menjaga kondisi yang bagus, sehingga dia tidak kalah. Yang kedua juga refresh dia pemikiran dia. Jadi jangan terlalu memikirkan yang susah-susah, yang berat-berat. Nikmati aja hidup ini, dan nikmati juga pertandingan. Yang ketiga, jangan euforia terlalu, ya. Tetap membumi karena pertandingan ini kan masih banyak. Di home ini maksudnya di putaran pertamanya ada 2, nanti di putaran kedua ada 5. Jadi itu yang harus kita jaga anak, sehingga anak-anak jangan sombong, jangan lengah, tetap awas selalu. Kita hadapi nanti, Coach. Gimana, Coach, Tiga Naga ini, Coach? Iya, jangan sombong karena Tiga Naga lawan Medan juga dia 1-1. Kemarin lawan Bogor juga 1-1, cuma dia lawan Pekanbaru dia 3-1. Tim muda yang bagus, muda yang punya kualitas, jadi kita harus hati-hati juga menghadapi dia. Jangan pernah menganggap remeh siapapun, jangan pernah menganggap remeh tim apapun. Semua tim adalah berat. Yang menentukan menang kalah itu adalah perjuangan. Itu yang harus. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Sampah dapur berupa kulit buah atau sisa sayuran yang tidak dimasak dan biasanya terbuang, ternyata bisa dimanfaatkan untuk membuat cairan bermanfaat. Seperti yang dilakukan oleh sejumlah ibu-ibu di Dusun Muhajirun, Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Sejak beberapa bulan belakangan, mereka, ibu-ibu ini aktif, Saudara, untuk memanfaatkan sampah dapur untuk memiliki nilai lebih dan menjadi ekoenzim. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait limbah sayuran yang bisa menjadi ekoenzim ini, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Lampung, Sulis Setia, yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang, Sulis. Siang, rekan Nila. Baik, Sulis, bisa diinformasikan limbah sayuran yang kemudian bisa diolah menjadi ekoenzim ini biasanya datang dari sayuran apa saja, Sulis?
Ya, rekan Nila, bisa kita informasikan bahwa biasanya ya untuk dapur itu banyak menghasilkan sampah rumah tangga, terutama untuk sisa-sisa sayuran yang tidak termasak dan juga kulit-kulit buah-buahan. Nah, dalam hal ini di Dusun Muhajirun, Negara Ratu, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, masyarakat setempat khususnya ibu-ibu ini punya kreativitas untuk mengolah limbah tersebut menjadi cairan bermanfaat, yaitu ekoenzim ya, yang bisa dimanfaatkan untuk beragam hal pastinya. Demikian rekan Nila. Juga bisa diceritakan Sulis, ekoenzim ini sebenarnya apa dan apa saja kegunaannya? Ya, rekan Nila, ekoenzim ini merupakan cairan hasil fermentasi ya dari sampah-sampah organik tadi yang diolah dengan campuran molase atau tetes tebu atau juga gula merah seperti itu dalam kurun waktu tertentu kurang lebih 3 bulan. Nah, cairan pembersihnya inilah yang dimanfaatkan untuk beragam kebutuhan yang sangat bermanfaat seperti campuran deterjen agar pakaian tidak apek, untuk pengepel lantai, bahkan dari hasil fermentasi itu kan ada sampah cair dan ada cairan yang dihasilkan dan juga sampah-sampah dari sayuran organiknya tadi. Untuk sayuran-sayuran yang organiknya tadi bisa digunakan untuk pengharum ruangan, pembersih WC, dan juga untuk pupuk tanaman juga. Nah, cairan yang dihasilkan inilah yang dimanfaatkan untuk ragam kebutuhan termasuk mengobati luka bakar dan juga untuk kebutuhan rumah tangga termasuk pengharum ruangan. Demikian rekan Nila. Kemudian bisa diceritakan Sulis untuk pembuatan atau proses pengolahan dari ekoenzim yang datang dari limbah sayuran ini seperti apa informasinya? Ya, kita juga ada hasil wawancara ya dengan salah satu penggagasnya gitu. Ini sudah diterapkan atau dilakukan sekitar 3,5 tahun terakhir. Jadi sudah ada yang panen juga di masyarakat setempat dan merasakan manfaatnya langsung dari cairan tersebut. Nah, ini prosesnya sendiri tahap awal, misal kita memiliki ragam kulit buah-buahan seperti semangka, jeruk, dan lainnya itu dipotong-potong, termasuk sayuran, kangkung itu biasanya gagangnya ada yang terbuang, itu bisa dipotong-potong juga. Bisa ditambahkan bumbu-bumbu dapur supaya aroma dari ekoenzimnya juga lebih wangi gitu dari jeruk nipis atau serai dan juga bumbu lainnya. Nah, itu dipotong-potong, dicuci bersih, perbandingannya 10 liter air bersih itu dicampur dengan 1 kilo molase. Setelah tercampur rata baru dimasukkan bahan-bahan organik dari sampah sayuran dan juga buah tadi. Kemudian ditutup rapat selama 7 hari, diaduk, kemudian ditutup rapat kembali untuk diaduk 1 bulan kemudian. Setelah itu 2 bulan kemudian baru boleh dibuka dan itu sudah bisa dimanfaatkan cairannya, rekan Nila. Berdasarkan informasi yang berhasil Anda himpun, Sulis, apakah memang aktivitas ini sudah rutin dilakukan oleh ibu-ibu di sana atau ini baru tercetus dan kemudian baru digagas dan dilaksanakan? Ya, ini awalnya ada salah satu masyarakat setempat ya yang mengikuti semacam pelatihan seperti ini dan kemudian itu penggagasnya yang kemudian itu mencoba menginisiasi untuk masyarakat di dusunnya, mengajak para ibu-ibu untuk melakukan hal serupa, memanfaatkan limbah yang tidak termanfaatkan ini menjadi barang yang lebih bernilai guna, dan itu baru dilakukan sekitar 1,5 tahun terakhir. Jadi sudah ada yang panen dan ini mulai memproduksi lagi. Demikian rekan Nila. Baik ya, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara, wartawan kami tadi telah menghimpun wawancara dengan penggagas sampah dapur yakni Harum. Berikut liputannya untuk Anda. Ekoenzim itu fermentasi dari sayuran dan buah organik yang difermentasi dengan gula merah atau gula aren atau molase tetes tebu. Nah, untuk perbandingannya sendiri 1:3:1. Maksudnya gimana tuh 3 kilo bahan sayuran? 3 kilo bahan sayuran dan buah, BU-nya, bahan organiknya, 1 kilo gula atau molase dan 10 liter air. Oke, nah ini apa aja sayuran dan buah yang bisa dipakai dan itu kulitnya atau buahnya atau gimana nih? Bisa kulitnya, bisa buahnya. Yang mesti sayur yang masih segar, jangan busuk, jangan yang sudah matang.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini, Saudara. Jangan lupa untuk terus menyaksikan live update di seluruh kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Network. Masih di tengah pandemi, saya tidak lupa untuk selalu mengingatkan Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Nila Irda beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.